Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andi selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah PMP, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan artikel yang saya buat, yang mana saya selaku kelompok 2 sesuai dengan tugas yang dibebankan, yaitu best practice atau praktek terbaik kurikulum di 5 benua, yaitu benua Asia, Australia, Amerika, Afrika, dan New Zealand. Baiklah, pada saat ini saya terfokus atau menspesifikkan judul artikel saya, yaitu sistem perbandingan pendidikan sekolah dasar negara Finlandia dengan negara Indonesia. Baiklah, kalau kita lihat sistem pendidikan di Finlandia sangatlah menjadi perhatian yang sangat luar biasa, yang mana pemerintah Finlandia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan, lebih besar daripada sektor yang lainnya. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini, secara otomatis sektor lain juga akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jika di negara-negara maju memberlakukan standardized test untuk mengatur atau untuk mengukur kemajuan siswa di sekolah, di Finlandia sendiri tidak melakukan hal seperti ini. Ini sesuai dengan penjelasan Gottland pada tahun 2013, yang mana sistem pendidikan di Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama. Jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Di samping itu, pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya. Tidak ada no competition, tidak ada kompetisi, namun lebih menekankan bagaimana membentuk learning community, yang mana yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan, sehingga kolaborasi ini yang membuat pendidikan lebih unggul karena semua merasa bertanggung jawab akan proses pendidikan. Di samping itu, kalau kita lihat kurikulum dan sistem perbandingan sekolah dasar di Finlandia, menurut keterangan Magnus dan Royani, pada tahun 2018, kurikulum transferal berisi subjek-subjek, yang mana subjek yang dimaksud di sini adalah materi-materi pembelajaran, materi yang diajarkan di sekolah dasar Finlandia ada sekitar 20 materi. Namun demikian, siswa boleh memilih subjek atau tema yang ada dalam materi tersebut. Transferal kompetensi artinya adalah siswa dapat mengaitkan atau melintasi materi lain untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, memilih sendiri materi yang dibahas, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Support for learning di sini berisikan atau beririsan dengan asesmen. Jadi pembelajaran betul-betul didukung dengan fasilitas dan penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Seterusnya, penilaian juga beririsan dengan learning
environment and working method, yang artinya penilaian juga dilakukan bersamaan dengan metode pembelajaran yang diberikan. Artinya, setiap metode yang diajarkan dalam satu tema juga dinilai atau dievaluasi apakah benar-benar tepat. Kemudian, object content assessment, kriteria yang artinya dalam mendukung pembelajaran, melaksanakan metode pembelajaran, dan bahkan dalam penilaian pun, kriteria penilaian dilakukan dengan objektif, artinya dengan kemampuan peserta didik. Jadi, setiap peserta didik mempunyai format penilaian yang berbeda, tergantung kemampuan, dan guru yang paling tahu bagaimana kemampuan siswa tersebut. Tentu hal ini memerlukan multidisiplin learning atau modul, yakni model yang multidisiplin yang dapat dijangkau oleh kemampuan anak yang berbeda dan dapat menghubungkan satu tema dengan tema yang lainnya. Tentunya kesemua itu dilakukan dengan penuh motivasi dan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian kurikulum ini juga harus mendukung pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan yang juga diperlukan dalam kehidupan. Tentunya kesemua itu dibangun menjadi sebuah budaya sekolah yang memiliki pijakan sebagai konsep pembelajaran dan nilai yang digariskan. Seterusnya, kalau kita lihat perbedaan secara umum antara sistem pendidikan dasar Finlandia dan Indonesia, yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia diwarnai dengan banyak kompetisi, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan masih ada prinsip yaitu ada sistem tinggal kelas dan sistem perangkingan. Sementara kalau kita lihat di Finlandia tidak ada memakai sistem perangkingan dan tidak ada sistem tinggal kelas. Kemudian kalau kita lihat jam pembelajaran per minggu, kalau di Indonesia sendiri yaitu kurang lebih 40 jam per minggu, sedangkan di Finlandia sendiri hanya kurang lebih sekitar 30 jam per minggu. Kemudian kalau kita lihat dari segi tugas di rumah yang diberikan guru, kalau di Finlandia sendiri begitu sangat jarang guru memberikan PR atau tugas di rumah. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, setiap pertemuan tatap muka ujung-ujungnya adalah memberikan tugas di rumah atau PR. Seterusnya kalau kita lihat dari segi kualitas gurunya, kalau di Finlandia sendiri, guru yang mengajar khususnya di sekolah dasar haruslah bergelar S2 atau magister. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia hanya bergelar S1 atau D4 sudah bisa mengajar sebagai guru di sekolah dasar. Nah, inilah secara singkat atau secara umum sistem perbandingan atau perbedaan penerapan sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan di Indonesia sendiri. Mudah-mudahan dengan penulisan artikel ini, penulis berharap kepada kita semuanya agar lebih berkontribusi dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan di negara kita ini. Marilah sama-sama kita berikan solusi-solusi terbaik, obat-obat terbaik untuk segala permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini, khususnya pendidikan. Dengan harapan kita, negara Indonesia, khususnya pendidikan sekolah dasar, hendaknya dapat bersaing dengan negara-negara di luar, yang mana seperti negara Finlandia.
Hanya demikian yang dapat disampaikan berkenaan dengan penjelasan artikel yang saya buat. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas waktu yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.